Baik, selamat sore Ibu Ana. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya pada sore hari ini untuk mempresentasikan laporan praktik kerja industri saya di Hasoverein Bali. Sebelum saya mulai ke pembahasan presentasi saya hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komangda Ariska Febrianti. Saya dari manajemen divisi kamar dengan kelas A. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 19107004. Sebelumnya saya sudah pernah training saat saya masih di Sekolah Menengah Kejuruan. Saya training di Kayu Manis Jimbaran Private Estate and Spa di bagian front office selama 3 bulan dan juga housekeeping selama 3 bulan. Adapun hal-hal yang saya bahas pada sore hari ini yaitu di bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 gambaran umum hotel tempat praktik kerja industri, kemudian di bab 3 pelaksanaan praktik kerja industri, lalu kesimpulan dan juga lampiran. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke pembahasan pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang saya laksanakan prakerin ini ialah prakerin merupakan salah satu syarat untuk bisa lulus dari perkuliahan. Dan prakerin ini juga adalah suatu kegiatan dari sekolah atau kampus kejuruan seperti Politeknik Pariwisata Bali yang mewajibkan mahasiswa-mahasiswinya bekerja atau training di tempat kerja yang sesungguhnya. Dengan begitu, mahasiswanya memiliki skill yang hampir sama seperti pekerja-pekerja industri perhotelan. Dengan ini, saya memiliki niat untuk berada di bidang pariwisata, khususnya sebagai frontliner, yang dimana dengan saya memilih departemen ini, saya ingin melatih skill yang sudah saya dapatkan atau yang sudah saya pelajari sebelumnya, dan saya melatih skill ini untuk mematangkan skill yang saya punya. Dan ini menjadikan saya untuk bekal di kemudian hari jika saya ingin mencari pekerjaan setelah lulus perkuliahan nanti. Kemudian tujuan dari saya melaksanakan praktik kerja industri ini adalah untuk mengenal dan melihat situasi tempat kerja secara nyata dan juga mempelajari dari situasi tersebut. Dan dengan melihat secara langsung diharapkan agar bisa diterima dengan baik dan menjadikan pengalaman tersebut menjadi pembelajaran yang dimana bisa saya terapkan nanti di kampus maupun di tempat kerja selanjutnya. Manfaat yang saya dapatkan sebagai mahasiswa yaitu memiliki pengalaman, ilmu untuk bekal bekerja nanti setelah lulus perkuliahan dan juga skill komunikasi saya. Dengan saya mendapatkan skill komunikasi ini, saya belajar banyak tentang bagaimana cara berbicara dengan orang baru atau orang banyak dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda. Lalu manfaat lain yang didapatkan oleh kampus yaitu mahasiswa-mahasiswi yang mungkin belum mendapatkan ilmu dari kampus, mahasiswa-mahasiswinya sudah mendapatkan ilmu yang lebih di tempat mereka training, dan juga kampus juga diberikan benefit yaitu mendapat feedback yaitu membangun attitude mahasiswa dan mahasiswa yang lebih baik, dan ini maksudnya adalah setelah mahasiswa-mahasiswinya datang dari training, diharapkan mahasiswa dan mahasiswinya membawa attitude yang lebih baik dari sebelumnya. Dan manfaat bagi perusahaan adalah mendapatkan tenaga kerja dengan upah seadanya maupun dengan upah dan juga menyalurkan ilmu untuk bekal mahasiswinya saat mencari kerja di masa depan dengan menciptakan pelaku pariwisata yang profesional dan juga berkualitas. Dengan membuat laporan ini, saya berlandaskan teori dengan pariwisata, yaitu di mana pariwisata adalah sektor penghasil devisa terbanyak di dunia. Dengan ini, tidak hanya teknologi yang dibutuhkan, tetapi juga SDM, yaitu di mana untuk mendukung pariwisata di dunia, khususnya di negara kita, yaitu Indonesia. Dan juga daerah kita yang terbanyak pariwisatanya ialah Bali. Karena menurut Gamal, pariwisata merupakan suatu proses
kepergian sementara dari seseorang lebih menuju ke tempat lain di luar tempat tinggalnya. Itu karena berbagai kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lainnya. Dan yang berhubungan dengan pariwisata ialah hotel. Ini adalah hanya salah satunya karena hotel merupakan unsur pariwisata yang penting karena hotel ini adalah akomodasi atau tempat tinggal seseorang yang melakukan perjalanan. Karena menurut Dr. Agus Sulastiono, MSI, hotel merupakan perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan menginap untuk orang-orang yang melakukan perjalanan. Dengan ini pun, hotel harus memiliki beberapa fasilitas dan pelayanan yang terbaik untuk wisatawan yang datang ke hotel tersebut. Di dalam hotel tersebut juga memiliki departemen-departemen yang membantu terbangunnya hotel tersebut, ialah salah satunya Departemen Front Office. Departemen Front Office menurut Agus Nawar ialah salah satu departemen atau bagian yang langsung memberikan pelayanan kepada tamu, dimulai dari calon tamu mengadakan pemesanan kamar atau pre-arrival, sampai tamu tinggal dan berangkat atau check out dari hotel. Dengan begitu, pariwisata ini berhubungan sekali dengan hotel maupun juga front office karena hotel memberikan fasilitas yang berkualitas, kemudian front office juga memberikan pelayanan yang profesional, yang berkualitas juga kepada tamu. Dan dengan adanya kualitas pelayanan dan juga fasilitasnya, ini berpengaruh besar dengan citra suatu hotel dan daerah pariwisata tersebut. Dan ini juga mempengaruhi psikologis dari wisatawan tersebut untuk kembali ke hotel tempat ia tinggali, seperti itu. Baik, langsung ke bab 2, yaitu ada gambaran umum khas Sovereign Bali. Khas Sovereign Bali ini didirikan pada tahun 2013 dengan nama pemiliknya yaitu Bapak Herman Sudarta yang berada langsung di bawah PT Karya Cipta Putra Pratama. Sebelum khas Sovereign Bali ini, Bapak Herman Sudarta juga sudah memiliki properti lain yaitu H Clarity Cihampelas Bandung di Kota Bandung. Keluarga besar Bapak Herman Sudarta ini juga memiliki usaha keluarga, yaitu pabrik kecap Lewis yang pabriknya berada di Temukus, Singaraja. Lokasi khas Sovereign Bali ini dibilang sangat strategis karena terletak di Jalan Raya Tuban nomor 2 Tuban Badung Bali, dekat dengan jalan utama yaitu bypass dan juga jalan tol Bali Mandara. Khas Sovereign Bali ini juga dekat dengan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai yang hanya dapat ditempuh dengan waktu 5 menit saja menggunakan mobil. Di sekitar khas Sovereign Bali juga banyak pedagang kaki lima yang dimana tamunya gampang atau mudah mencari makan di sekitar area hotel. Dan terdapat juga tempat wisata oleh-oleh terkenal di Bali yaitu Krishna Oleh-oleh dan juga Krishna Kuliner yang hanya berjarak sekitar 100 sampai 200 meter dan bisa ditempuh selama 5 menit dengan berjalan kaki. Selain Krishna Oleh-oleh juga ada Joger Bali yang bisa ditempuh sekitar 10 menit perjalanan menggunakan mobil atau motor. Kemudian fasilitas yang dimiliki oleh khas Sovereign Bali ini ialah salah satunya adalah kamar, adalah fasilitas utama dari sebuah hotel. Khas Sovereign Bali ini memiliki 198 kamar dengan 5 tipe kamar yang berbeda. Tipe kamar yang paling rendah yaitu ada deluxe room dengan luas kamar 25 square meter. Ini adalah tipe kamar yang paling rendah atau paling standar di dalam khas Sovereign Bali. Fasilitasnya dengan fasilitas standar yaitu ada televisi, ada telepon, ada wardrobe, ada work desk, ada bathroom, minibar, seperti itu. Tapi kelemahan dari deluxe room ini tidak adanya atau tidak tersedia dengan fasilitas tambahan yaitu extra bed dan juga tidak ada balkoni dan view.
Kemudian di atas deluxe room atau satu tingkat lebih tinggi dari deluxe room ialah premier room dengan luas kamar yang lebih luas, itu 29 square meter. Dan ini juga dan premier ini bisa memfasilitasi yaitu extra bed dan juga memiliki view dan balkoni. Sisanya fasilitasnya masih sama seperti deluxe room. Kemudian di atas premier room ini ialah club premier room dengan luas yang masih sama dengan premier room yaitu 29 square meter, hanya berada di lantai 3 dan 5 saja. Dan kelebihan dari club premier room ini ialah ia memiliki bathtub, view dan juga balkoni. Sisa fasilitasnya masih sama seperti premier dan juga deluxe room. Kemudian di atasnya club premier room ada yang bernama junior suite room, yaitu dengan luas kamar yang lebih luas yaitu 38 square meter. Ini sudah memiliki view, balkoni, bathtub dan juga tambahannya yaitu sitting area. Bathroomnya juga lebih luas daripada bathroom di club premier dan juga deluxe room. Kemudian di atas junior suite room ada executive suite room, yaitu dengan luas kamar yang lebih luas lagi, yaitu luas kamarnya 56 square meter, sudah memiliki view, balkoni, bathtub, sitting area, dan juga dining area. Dan menariknya lagi, executive suite room ini memiliki 2 bathroom, yaitu yang pertama ada half bathroom dan juga full bathroom. Kemudian selain fasilitas kamar yang dimiliki oleh Sovereign Bali ini juga ada fasilitas lainnya, yaitu ada kitchen meliwis, ada Old Stone Cafe and Bakery, kemudian ada mini amphitheater, ada Maisa Japanese Cuisine, kemudian ada meeting room dan juga business room. Semua fasilitas ini berada di lantai ground, yaitu setara dengan lobby. Kemudian meeting room juga Sovereign Bali memiliki 7 meeting room. Yang pertama ada ballroom, ada Macau, Hummingbird, Flamingo, Starling, Sparrow, dan Pelikan. Hanya saja ballroom berada di lantai 6 karena ballroom dapat menampung tamu dari 100 sampai 200 orang sekaligus. Kemudian di lantai 5 ada di Executive Lounge. Ini adalah free access untuk tamu-tamu VIP. Di Sovereign Bali memiliki 3 tingkatan VIP, yaitu ada VIP 1, VIP 2, VIP 3. VIP 1 ialah direktur-direktur atau bos-bos sebuah perusahaan. Kemudian VIP 2 merupakan repeater guest. Kemudian VIP 3 ialah tamu-tamu yang merequest complimentary seperti honeymoon maupun birthday. Kemudian di lantai 6, seperti yang saya sebutkan tadi, ada ballroom, kemudian ada Seven Clovers Sky Bar, kemudian ada spa dan juga gym. Selain dari fasilitas yang saya sebutkan tadi, Sovereign Bali juga memiliki fasilitas lainnya, yaitu fasilitas untuk tamu atau para wisata yang menyandang disabilitas dan juga free wifi. Dan di Sovereign Bali ini juga menyediakan area parking untuk tamu-tamu yang membawa kendaraan pribadi. Bisa diparkirkan di dalam atau di dalam hotel atau di basementnya atau di depan area hotel. Kemudian ada pelaksanaan praktik kerja industri. Saya melaksanakan praktik kerja industri ini selama 3 bulan, yang dimana sangatlah singkat bagi seorang mahasiswa atau mahasiswa yang melakukan praktik kerja industri. Selama 3 bulan ini saya mendapatkan kesempatan di 3 bidang atau 3 profesi, yaitu yang pertama ada di reservasi. Di reservasi saya menjalani training selama 2 hari. Saya belajar meng-create reservasi baru ke dalam hotel system. Kemudian saya juga
belajar mengangkat telepon, menerima telepon yang dari internal. Kemudian saya juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan merawat alat kerja yang saya gunakan. Kemudian setelah selesai dari reservasi, saya langsung diarahkan ke GSA atau Guest Service Agent dan juga lobby greeter. Di GSA saya belajar banyak sekali, khususnya saya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan memproses proses check-in maupun check-out secara langsung, tetapi langsung di bawah pengawasan oleh senior saya. Kemudian saya juga belajar memposting pembayaran kamar ke dalam sistem, kemudian memberikan informasi kepada tamu internal maupun eksternal, kemudian menangani telepon dari internal maupun eksternal, dan juga mengupdate data informasi ke dalam sistem dengan benar. Di sana juga saya menangani titipan barang tamu, menyiapkan kunci kamar dan registration form untuk tamu yang akan check-in. Kemudian tidak jarang juga saya menangani pemesanan kamar tamu jika departemen reservasi sudah tutup atau pulang. Dan saya juga pastinya diwajibkan untuk menjaga kebersihan lobi dan area kerja, beserta merawat dan merapikan alat-alat kerja yang saya gunakan. Di lobby greeter juga saya hanya menyambut tamu yang baru tiba dengan salam dan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu di mana saya mengecek suhu tubuh tamu yang akan masuk ke area hotel dan juga menyemprotkan desinfektan ke barang-barang bawaan tamu. Kemudian saya juga mengarahkan tamu ke resepsionis yang dimana tamu tersebut akan check-in. Kemudian hubungan front office dengan departemen lain. Front office memiliki hubungan dengan beberapa departemen yang berada di hotel. Salah satunya yaitu adalah front office berhubungan dengan housekeeping. Ini juga berhubungan erat karena front office dan housekeeping sama-sama bertukar status kamar. Apakah kamar tersebut akan check-in atau check-out atau status kamar lainnya. Dan front office ini juga menginformasikan kepada housekeeping jika adanya kebutuhan tamu yang kurang di dalam kamar. Kemudian hubungan lainnya yaitu tidak menutup kemungkinan adanya rooms tambahan. Jadi front office setelah mendapatkan informasi tersebut, front office segera melaporkannya ke housekeeping dan housekeeping segera untuk menyiapkan kamar yang akan digunakan untuk EA. Kemudian front office juga menginformasikan jika adanya perpindahan kamar dan juga melaporkan komplain tentang kondisi kamar ke housekeeping. Tidak jarang juga housekeeping meminta bantuan kepada front office untuk membantu menagih pembayaran atas laundry maupun kerusakan atau kehilangan barang yang ada di kamar. Dan juga front office mendapatkan informasi lost and found barang tamu yang ada di kamar tamu yang ditempati sebelumnya. Kemudian hubungan front office dengan food and beverage ialah front office dengan food and beverage sama-sama memberikan informasi pada F&B berapa breakfast dan breakfast box untuk hari besok. Dan juga F&B mendapatkan informasi dari front office apakah tamu tersebut ada deposit untuk konsum di restoran seperti itu. Dan juga front office meminta bantuan kepada F&B untuk memberikan kebutuhan tamu khususnya seperti alat makan. Dan juga front office membuatkan order yang akan diserahkan ke food and beverage. Order yang saya maksudkan adalah complimentary untuk VIP guest. Seperti itu. Kemudian
Hubungan front office dengan engineering ialah front office memberikan informasi jika adanya kerusakan di dalam kamar tamu maupun di sekitar uh, area lobi. Kemudian hubungan front office dengan sales and marketing ini juga sangat berhubungan karena sales marketing memberikan informasi jika adanya last minute booking, memberi informasi tentang harga saat ini, dan juga menanyai apakah ada informasi kamar yang bisa digunakan untuk inspecting room. Maka front office akan langsung mencarikan kamar untuk inspecting room yang akan digunakan oleh sales and marketing. Dan tidak jarang juga front office membantu sales and marketing untuk melakukan showing room kepada tamu outsider seperti itu. Kemudian hubungan front office dengan accounting khususnya ini adalah di front office kasir karena ini berhubungan dengan bill di mana front office akan memberikan closingan bill dan beserta juga dengan remittance-nya kepada accounting setelah akhir shift, dan juga front office membantu menutup finance account jika adanya gas bill yang sudah selesai bertransaksi. Maka front office akan membantu accounting untuk menutup finance account di sistem. Kemudian front office dengan security juga berhubungan tentang menjaga keamanan atas kendaraan-kendaraan pribadi tamu yang diparkirkan di area hotel maupun di dalam hotel. Dan security ini juga menjaga lalu lintas, menjaga kelancaran lalu lintas khas Sovereign Bali agar tidak terjadinya kemacetan di drop zone khas Sovereign Bali. Dalam waktu saya training selama 3 bulan ini, adanya faktor pendukung dan juga faktor penghambat saya. Faktor pendukung saya ialah suasana tempat yang sepi. Suasana tempat yang sepi yang saya maksud ialah dengan situasi sepi seperti ini, saya mendapatkan banyak sekali waktu untuk belajar sistem, belajar produk-produk, dan menghafalnya. Dengan begitu saya banyak mendapatkan waktu untuk mempelajari teori-teori yang diberikan oleh manajemen hotel saya. Kemudian yang kedua, lingkungan yang bersih. Ini benar-benar terjadi karena dengan lingkungan yang bersih ini mempengaruhi sekali psikologi seseorang dalam bekerja. Dengan lingkungan yang bersih, saya sebagai training di sana, saya merasa nyaman, saya merasa senang bekerja di area tersebut karena lingkungannya yang bersih dan juga rapi. Kemudian sikap karyawan yang ramah kepada orang baru. Di sini juga ada salah satu faktor pendukung saya karena dengan sikap karyawan di sana yang suportif, yang sangat-sangat baik, ini juga mempengaruhi saya untuk lebih rajin dan lebih giat lagi dalam belajar di hotel dan memiliki tekad untuk lebih rajin lagi gitu. Karena senior saya di sana bisa menjadi guru maupun teman sekaligus di tempat saya training. Kemudian yang keempat, ada fasilitas yang memadai. Dengan zaman teknologi ini, di Sovereign Bali ini sudah tersedia menggunakan hotel system. Karena di tempat training saya sebelumnya itu masih manual, yaitu masih menggunakan form, jadi masih agak lambat untuk bekerja. Tapi di Sovereign Bali ini dengan sudah adanya hotel system, saya menjadi lebih cepat dan lebih simple bekerja di lobby atau di resepsionis. Kemudian yang terakhir ada ilmu front office yang didapatkan sebelumnya. Ini juga salah satu faktor pendukung karena apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya pelajari pada saat saya masih di SMK dan saat saya training waktu SMK di Kayu Manis tersebut, saya menjadi sedikit familiar atau sudah familiar dengan hal-hal apa yang dikerjakan di front office.
Lalu selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat. Itu yang pertama, faktor penghambatnya adalah situasi hotel yang sepi. Situasi hotel yang sepi ini juga termasuk faktor penghambat saya karena setelah saya mendapatkan teorinya, setelah saya merasa siap untuk melayani tamu secara langsung, tetapi dengan kondisi seperti ini kurangnya praktek dalam melayani tamu. Dengan begitu saya jadi uh, kurang sempurna dalam melayani tamu karena kesempatan untuk praktek melayani tamu tersebut sangatlah sedikit di situasi pandemi seperti ini. Kemudian yang kedua, kurang terampil. Seperti yang saya katakan seperti tadi, karena uh, karena kurangnya praktik, jadi saya masih kurang terampil dan tidak seperti pekerjaan yang dilakukan oleh senior saya. Jadi saya bekerja dengan kurang teratur gitu. Kemudian yang ketiga, masih kurangnya pengalaman. Yang saya maksud, walaupun saya sudah mendapatkan beberapa ilmu front office di tempat sebelumnya, saya masih merasa masih kurang pengalaman karena dengan posisi saya trainee, saya mendapatkan sedikit sekali kesempatan secara langsung melayani tamu, khususnya melayani tamu pada saat check-in maupun check-out. Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi seperti ini, tamu tidak banyak yang datang ke hotel. Kemudian yang terakhir adalah kurang menguasai peralatan kerja. Menguasai peralatan kerja yang saya maksud ini ialah walaupun saya merasa beruntung dengan saya mendapat kesempatan untuk belajar sistem, tetapi ini adalah kali pertamanya saya mendapatkan hotel sistem, apalagi dengan saya mempelajari 2 sistem sekaligus, dan itu harus saya hafalkan selama saya training, yaitu selama 3 bulan adalah waktu yang sangat singkat. Dengan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat yang saya sebutkan tadi, ada beberapa upaya yang saya lakukan dalam menangani kendala tersebut, ialah yang pertama adalah lebih aktif untuk bertanya, lebih aktif untuk mengambil pekerjaan tanpa disuruh dulu sama senior. Kemudian yang kedua, mencatat hal-hal penting yang saya dapatkan dari senior yang mungkin belum saya dengar atau belum terlalu familiar. Kemudian lebih berhati-hati untuk bekerja agar terhindari dari kesalahan yang fatal yang akan membebani senior saya. Kemudian mencoba hal baru maupun hal yang biasa dilakukan oleh senior. Ini juga sangat-sangat membantu karena dengan saya mencoba hal yang biasa dilakukan oleh senior, saya menjadi lebih terbiasa, saya mencoba untuk lebih terbiasa dalam melaksanakan pekerjaan itu dan agar bisa lebih lancar dan juga bisa hafal apa saja alur-alur dalam bekerja sebagai frontliner. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan waktu luang. Dengan waktu luang yang sebanyak itu, saya banyak sekali kesempatan untuk belajar, dan juga saya biasanya memanfaatkan waktu luang ini untuk mempelajari sistem yang digunakan di dalam hotel. Yaitu yang dimana saya menghafalkan tempat-tempat yang penting di dalam sistem tersebut. Kemudian kesimpulan, kita berada di bab 4, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapatkan selama saya melaksanakan prakerja ini selama 3 bulan ialah saya banyak sekali mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan tempat prakerin mengingat kondisi pandemi seperti ini. Dengan waktu yang 3 bulan adalah waktu yang sangat singkat dalam masalah prakerin, namun saya mendapatkan cukup puas atas hasil yang saya dapatkan dalam waktu yang singkat ini.
Karena apa yang saya dapatkan selama masa praker ini ialah tambahan ilmu yang didapatkan selain di kampus, dan saya merasa saya mendapatkan ilmu yang saya dapatkan selama 3 bulan ini setara dengan ilmu yang teman saya dapatkan selama 5 atau 6 bulan. Kemudian juga pastinya menambah pengalaman di bidang front office. Pengalaman sebagai frontliner atau sebagai front office ini juga menjadi salah satu keunggulan atau hasil yang saya dapatkan, dan ini bisa menjadi bekal saya saat saya mencari pekerjaan setelah lulus. Kemudian saya juga merasa beruntung dapat mempelajari 2 hotel sistem sekaligus dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dalam waktu 3 bulan. Dan dengan begitu saya lebih siap untuk bekerja setelah lulus dari kampus dan menjadi seorang pekerja yang berpengalaman, profesional, dan terampil di tempat kerja nanti setelah saya mendapatkan 3 pengalaman ini. Kemudian ada pun saran yang saya berikan kepada kampus atau sekolah, yaitu kampus hendaknya memberikan perhatian lebih kepada mahasiswa-mahasiswinya untuk memilih tempat prakerin dengan kondisi yang seperti ini. Karena kampus memiliki koneksi yang lebih luas daripada mahasiswa-mahasiswinya. Dengan begitu, sangat pentingnya kampus menjaga hubungan baik dengan tempat prakerin mahasiswa-mahasiswinya untuk bisa memberikan peluang kepada mahasiswa-mahasiswinya di saat pandemi seperti ini. Kemudian saran saya juga bagi tempat prakerin saya, yaitu Hasofren Bali, ialah saya mengharapkan untuk terus mendukung peserta prakerin dari kampus saya, yaitu Poltek Par Bali, maupun kampus lain untuk adik-adik tingkat saya, dan juga selalu menjaga keramahan terhadap peserta prakerin. Baik, ini pun ada lampiran dari sertifikat prakerin saya. Sertifikat prakerin dari Hasofren Bali di Departemen Front Office yang mulai dari 9 November 2020 sampai 9 Februari 2021. Kemudian ada juga daftar nilai. Kemudian ada juga absensi saya dari bulan November 2020, Desember 2020, Januari 2021, dan Februari 2021. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan atau ada kata-kata yang membuat Ibu Ana bingung, bisa Ibu tanyakan kepada saya. Baik, cukup dengan presentasi saya pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.